Halo semuanya, kami dari kelompok F3 kelas Business Insight ingin mempresentasikan hasil pengerjaan SA2 kami mengenai salah satu bisnis event organizer yang ada di Surabaya namanya Creative Lab. Next. Nah, ini untuk company profile-nya. Alamatnya dari Creative Lab ini ada di Jalan Karangan Jaya 5, nomor 6. Untuk media sosial ada Creative Lab Surabaya dan ya untuk kontak lain-lainnya ada seperti ada di layar kalian masing-masing ya. Terus untuk sejarah dari perusahaan sendiri, Creative Lab ini terbentuk karena memang pada tahun 2017 ada peluang usaha yang diberikan oleh pihak Citralin Surabaya yang menawarkan Creative Lab sendiri untuk melaksanakan event tahunan namanya Gerebek Waluyo. Nah, dari event ini berhasil yang membuat akhirnya Creative Lab itu terus ada hingga sampai saat ini. Terus untuk analisis STP-nya dari segi segmenting, tentunya untuk penyelenggaraan MICE di Surabaya, terus untuk targetingnya untuk acara pemerintahan, acara korporasi, acara basar, bahkan juga bisa tuh acara pribadi masing-masing seseorang ya. Terus untuk positioningnya, spesialis event organizer yang ada di Surabaya Barat, khususnya di Citraland. Next. Untuk SWOT-nya, dari segi kekuatannya, networking Creative Lab ini cukup bagus, yang untuk di daerah Surabaya Barat, terus brand image-nya juga bagus, vendor yang selama ini juga setia, terus brand value-nya yang sudah dikenal di kalangan wilayah Surabaya Barat. Untuk kelemahannya, karena memang ini perusahaannya masih baru, sehingga pengalaman dan portofolionya belum seberapa banyak. Terus bergantung kepada networking ada tadi, terus SDM-nya juga sedikit karena memang sistem kerjanya sifatnya kontrak. Terus untuk opportunity-nya, industri IO ini mengalami kenaikan tentunya karena memang adanya permintaan yang naik dari konsumen. Terus lokasi yang strategis juga di wilayah Surabaya yang membutuhkan banyak sekali permintaan dari event-event organizer. Terus untuk ancamannya karena memang sekarang lagi kondisi pandemi, sehingga adanya benturan dari regulasi pemerintah ya, untuk mengadakan acara yang ada masa yang begitu banyak, sehingga tidak bisa melaksanakan event untuk saat ini. Next. Untuk kompetitor dari Creative Lab sendiri, ini untuk wilayah di khususnya Jawa Timur ya, ada 3, Brand Event Organizer, Headline Production, sama Creo. Mereka ini beberapa IO yang sudah menangani event-event yang lumayan besar lah untuk wilayah Jawa Timur. Next. Terus untuk benchmark yang ada di luar Surabaya ada Gravi IO, Mendrel, terus Bali Center Event. Dari ketiga IO ini, mereka basisnya sudah lebih besar lagi karena memang klien dari mereka ini sendiri memang dari daerah ibu kota. Selain itu bisa dari luar kota bahkan hingga sampai luar pulau. Next. Untuk aktivitas operasionalnya, Creative Lab sendiri menjalankan beberapa ya. Salah satunya seperti mencari beberapa vendor baru, terus kayak meeting dengan klien tentang event yang akan dilaksanakan, terus mencari sponsor, terus ya semacam pemasaran dan lain-lainnya lah. Terus untuk BMC-nya, ini BMC secara umum ya, seperti ini.
sesuai di layar kalian masing-masing. Selanjutnya, ini untuk BMC yang milenial, perbedaannya memang nggak begitu banyak. Mungkin hanya di kalau yang umum untuk semacam corporate dan lain-lain, kalau yang milenial ini seperti kebutuhan pribadi lah. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas empathy daripada Creative Lab. Nah, di sini ada 3 poin penting dari analisis pasar. Jadi yang pertama yang kami dapatkan adalah bahwa industri mengalami kemunduran pendapatan karena tidak akan ada event yang berlangsung. Jelas, itu sudah jelas karena selama pandemi ini banyak event-event yang sudah ditunda dan bahkan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya protokol kesehatan dan juga regulasi yang susah. Lalu yang kedua ada terdapat efek domino di mana menyebabkan industri yang ikut menyokong industri IO mengalami kemunduran. Di sini yang dirujuk adalah seperti vendor-vendor supporting, itu seperti kayak audio, vendor-vendor staging, dan juga lighting, dan juga sound, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, industri IO tidak berkembang karena tidak ada transfer teknologi karena tidak adaan sebuah isu belakang ini. Kembali lagi kepada tadi, regulasi yang susah pada saat pandemi ini membuat susah terlaksanakannya sebuah event offline. Nah, lalu di sini ada 7 poin dari empathy yang kami dapatkan, yang bahwa pertama, konsumen membutuhkan event yang menarik sebagai ajang show off baru. Yang kedua, konsumen memerlukan harga yang transparan, yang jelas terkait segala perlengkapan yang diperlukan, sehingga nanti konsumen tidak memiliki trust issue, atau klien tidak memiliki trust issue. Yang ketiga, konsumen memerlukan IO dengan relasi yang tinggi agar memudahkan segala kemungkinan dalam membuat event. Diharapkan bahwa IO di sini memiliki relasi untuk segala vendor yang akan dibutuhkan di sebuah event. Lalu yang keempat, konsumen perlu event dengan fasilitas lengkap, contohnya akomodasi dan juga mungkin transportasi ya kalau di sini ya. Lalu yang kelima, konsumen memerlukan bukti fisik dan non-fisik untuk mendapatkan IO yang terpercaya. Di sini bukti fisik itu dan non-fisik yang bisa dikatakan adalah seperti portfolio yang event-event apa saja yang sudah terlaksana oleh sebuah IO ini. Lalu yang keenam, konsumen memerlukan IO yang dapat merekomendasikan konsep event. Dan 7, konsumen memerlukan IO yang multifungsi. Selanjutnya dalam empathy ini kita ada satu poin itu yaitu phase, di mana memiliki 7 subpoin lagi. Yang pertama, sulit berinovasi di kondisi pandemi COVID-19. Jelas, karena COVID-19 akan menghalangi segala bentuk bisnis dalam bidang apapun, termasuk salah satunya adalah event. Lalu yang kedua, terkendala dalam menyelenggarakan acara saat kondisi pandemi. Itu sudah jelas, karena kan event yang secara offline ini pasti bakal sulit untuk menemukan titik cerah ketika berbicara mengenai izin dan keramaian dan lain-lain. Lalu ketiga, kurangnya SDM dalam perusahaan. Selanjutnya adalah yang keempat, event sepi terkait tidak adanya perizinan untuk acara yang mengundang khalayak banyak. Kembali lagi ke poin yang tadi, susahnya turun izin-izin untuk melaksanakan event. Lalu yang kelima, banyak kompetitor menawarkan jasa lebih terjangkau. Yang keenam, informasi yang jelas dan mudahnya dalam menghubungi jasa IO. Lalu yang terakhir, kelengkapan yang memadai dari kebutuhan IO dan tentunya diimbangi dengan kualitas yang baik sesuai harga yang diberikan. Di sini pasti adanya perang harga antara vendor-vendor supporting yang seperti tadi, yang ada staging, audio, dan lighting, itu bakal menyesuaikan harganya dengan kebutuhan event. Lalu di sini ada things, memiliki 4 poin penting yang kami highlight. Yang pertama adalah transparansi harga, yang dimana event organizer di sini harusnya memiliki transparansi harga yang benar-benar jelas kepada klien, sehingga tidak adanya trust issue karena takut di markup yang terlalu tinggi dan lain-lain. Lalu yang di poin kedua, konsumen bisa menjadi takut karena harga bisa di markup suka hati oleh IO. Nah, di sini ada kaitannya dengan poin yang pertama, dengan transparansi harga. Lalu yang ketiga, peran IO dirasakan kurang karena aktivitas IO dibatasi terkait protokol kesehatan. Dengan adanya protokol kesehatan, tentunya banyak ada aktivitas yang benar-benar dibatasi, sehingga tidak menyebabkan penularan yang ditakutkan selama ini. Lalu yang keempat, perlengkapan yang kurang memadai, seperti audiovisual, proyektor, screen, staging, lighting, dan juga sampai instalasi listrik. Itu harus dievaluasi kembali. Next.
setelah ada SES dan TING, ada DAS dan FIL. Yang ketiga adalah DAS, yang dimana sebuah IO bisa bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Kesehatan sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal menyusun protokol kesehatan bila mana ada acara offline. Yang kedua adalah membuat event dengan konsep baru yang dirubah dari konsep offline menjadi konsep online, yaitu menjadi virtual event. Yang ketiga adalah bekerjasama dengan agensi atau fotografer yang memiliki nama sehingga dapat menghasilkan portofolio terbaik yang bisa membantu untuk menjelaskan secara rinci apa event-event telah diadakan. Yang keempat adalah pembatalan event jika situasi tidak memungkinkan, yaitu apabila ada bookingan dan bertepatan dengan kondisi pandemi, sebaiknya memang harus dibatalkan. Yang kelima adalah melakukan komparasi biaya dari berbagai macam IO dan vendor yang bisa digunakan sebagai bahan untuk adaptasi di kemudian hari apabila pandemi sudah selesai. Next. Yang keempat adalah feels. Jadi ada 6 poin yang kita highlight di sini. Yang pertama adalah konsumen tidak nyaman jika IO tidak memperhatikan protokol, yang dimana protokol kesehatan sekarang sudah menjadi kewajiban seorang IO. Yang kedua adalah konsumen merasa aman bila diadakan acara offline karena sudah adanya protokol kesehatan yang baik. Yang ketiga adalah konsumen merasa puas apabila adanya transparansi harga dari pihak IO. Ini transparansi harga sudah ditekankan oleh Dani tadi, jadi supaya konsumen bisa merasa lebih nyaman dan yakin dengan IO tersebut. Yang keempat adalah konsumen merasa senang bila harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas jasa yang diberikan. Yang kelima adalah konsumen kurang tertarik dengan IO yang menawarkan harga relatif tinggi, namun tidak memiliki transparansi harga dan biaya. Yang keenam adalah konsumen merasa yakin dengan pihak IO apabila IO memiliki portofolio yang baik sebagai bukti bahwa seorang IO pernah melakukan event. Hal itu sama dengan seperti pertanggungjawaban seorang IO. Next. Terkait dengan point of view customer and company, jadi terdapat tiga bagian di sini. Yang pertama adalah user dari event rutin korporasi, yang dimana kita melihat kebutuhan mereka adalah membutuhkan event sebagai penyedia kebutuhan acara tahunan maupun acara karyawan yang budgetnya minim namun tetap memberikan jasa terbaik. Yang kedua adalah user, individu yang ingin membuat acara personal dengan membutuhkan acara yang memiliki konsep unik namun dapat dihadiri oleh orang khalayak ramai. User yang ketiga adalah individu yang pertama kali menggunakan IO, yang dimana kebutuhannya kita lihat adalah membutuhkan informasi terkait originalitas serta kepercayaan terhadap IO, yang dimana kita melihat tiga user dan itu tersebut memerlukan dua insight. Yang pertama adalah konsumen merasa dilema ketika memilih sebuah IO karena peta persaingan IO yang sangat luas, sehingga konsumen merasa bingung terkait dengan harga dan fasilitas apa yang dapat didapatkan. Yang kedua adalah pandemi COVID mengharuskan keinginan individu untuk membuat acara yang besar dan ramai menjadi tidak bisa dilaksanakan. User yang keempat adalah calon klien memiliki alokasi biaya yang minim dalam menyewa IO, dengan membutuhkan IO yang dapat menyesuaikan dengan kekuatan alokasi biaya klien. Dan insight yang dapat kami lihat adalah IO dapat memaparkan bentuk alternatif dari komunitas-komunitas yang harus disusun sehingga konsumen dapat mendapatkan acara apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan budget yang mereka miliki. Next. Define. Jadi berdasarkan masalah yang telah disebutkan tadi di dalam tahap empati, kelompok kami memutuskan bahwa masalah yang paling utama adalah bagaimana cara mengadakan event namun dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Jadi perlu kita tahu bahwa IO apabila tidak bisa melaksanakan event sama saja dengan tidak sama dengan bunuh diri kasarannya. Jadi IO ini memiliki banyak aspek penyokong di dalamnya, sehingga apabila IO ini tidak berjalan, maka aspek-aspek penyokong lainnya juga tidak ikut berjalan dan menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat sulit. Jadi terdapat efek domino di dalamnya sehingga harus dihindari, dan bagaimanapun juga IO harus memutar otak sehingga dapat membuat acara yang bisa dilakukan walaupun dalam kondisi pandemi. Next. Oke, setelah menemukan masalah yang utama, kami memasuki tahap ideasi. Nah, ideasi ini kami menggunakan metode Scamper agar memudahkan analisis yang sesuai dengan masalah yang akan kita selesaikan.
Jadi yang pertama substitute, yaitu kita mengubah konsep yang awalnya offline menjadi online. Terus juga membuat seminar baru yang berbasis webinar online yang terkait dengan topik pandemi seperti saat ini atau yang lain-lain. Untuk mungkin berbisnis saat pandemi. Terus juga mengadakan kompetisi secara online seperti dengan e-sport yang lagi tren di saat pandemi. Lalu combine, yaitu kita menggabungkan offline dan online. Jadi agar tidak hanya kita online, juga ada bazar misalnya offline, terus menjalin kerjasama dengan agensi ternama, jadi meningkatkan portofolio juga secara maksimal. Terus juga ada adapt, jadi kita beradaptasi dengan mengadakan event online offline, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terus juga adaptasi dari segi marketing dan branding juga di saat kondisi seperti ini. Lalu ada modify atau magnify. Jadi terutama untuk menonjolkan portofolio, juga mengoptimalkan website dari portofolio yang telah dikumpulkan oleh Creative Lab. Terus juga optimalisasi media sosial yang juga menjadi salah satu showcase dari portofolio Creative Lab dan juga untuk berinteraksi dengan calon-calon klien dari Creative Lab. Lalu ada put another use, jadi menggunakan teknologi green screen sebagai adopsi teknologi yang baru di saat pandemi seperti ini. Jadi bisa memberikan hal yang menarik dari yang lain, dari event online lain. Terus juga ditambah dengan MC yang dapat membantu memeriahkan event di event daring. Terus juga ada eliminate, jadi offline mungkin bisa diadakan, tetapi kita harus mengurangi jumlah pengunjung dari biasanya ketika kondisi normal. Terus juga mengurangi pemakaian biaya, jadi adanya efisiensi karena tidak ada biaya sewa, biaya dekorasi, dan lain-lain. Nah, setelah itu dari analisis yang telah kami lakukan berdasarkan Scamper, maka dibuatlah satu ideasi, yaitu Food7. Nah, Food7 ini adalah website bazar online berbasis website yang menjual berbagai macam produk makanan. Nah, produk makanan ini akan dijual oleh tenan-tenan yang telah kami kurasi, yang tentunya makanannya beragam dan sudah dikurasi dari sisi kelezatan, terus higienis, dan apa untungnya untuk mengikuti bazar di Food7 ini? Nah, kami memberikan free ongkir yang akan menarik banyak pengunjung. Next. Nah, dari website itu kami sudah membuat prototype. Jadi yang dari tahap pertama kita bisa lihat di homepage-nya sudah disediakan search now dan juga register. Untuk langsung mencari bisa langsung search now, tapi bisa mendaftar akun terlebih dahulu agar data-data pengunjung dapat tercatat dengan baik. Yang pertama kita harus memasukkan nama, terus alamat, nomor HP, dan juga email agar pengunjung bisa dihubungi dan juga diantarkan makanannya. Setelah mendaftar, pengunjung langsung bisa mencari makanan yang telah disediakan oleh Food7 dari berbagai macam kantor Republik dan juga tenan. Lalu langsung bisa dipilih dan pengunjung bisa mengklik tombol keranjang belanja. Di situ bakal ada jumlah item yang bakal dibeli oleh pengunjung dan juga total harganya, dan juga ada section atau panel tentang pembayaran. Jadi pembayaran ada melalui debit, credit card, virtual account, dan lain-lain. Nah, setelah pembeli sudah menentukan metode pembayaran, maka pembeli tinggal menunggu saja produk makanan diantar ke alamat pembeli. Nah, untuk mengecek kapan sampainya atau sampai mana makanan dikirim, bisa menggunakan section account. Di situ nanti ada order history yang akan menunjukkan sampai mana delivery itu berlangsung.
Next. Berikutnya adalah market test. Next. Kami melakukan market test dengan dua metode tes. Yang pertama melakukan dengan kuesioner dengan 10 poin pertanyaan. Yang kedua dengan wawancara virtual dengan 2 narasumber. Next. Yang berikutnya adalah hasil survei analisis. Yang pertama adalah survei usia. Terdapat kesesuaian segmen serta hasil survei di mana terlihat dari rentan umur 18 hingga 29 yang merupakan kalangan mahasiswa hingga kalangan pelajar. Kalangan ini masuk ke dalam generasi milenial yang fasih di dalam melakukan pembelian secara online. Next. Berikutnya adalah survei kota asal responden. Dari hasil survei terdapat kesesuaian dengan target yang kami inginkan, yaitu Surabaya sebesar 47,1%. Dengan banyaknya responden dari Surabaya menandakan terdapat data valid untuk mengadakan bazar yang bertempat di Surabaya. Next. Berikutnya adalah hasil survei analisis pengeluaran untuk makanan per hari responden. Responden melalui data menjelaskan sebanyak 59,6% melakukan pengeluaran sebesar 26 hingga 50 ribu per harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kami selaku IO harus mencari mereka tenan dengan produk budget meal agar sesuai dengan keuangan pembeli dan menyediakan berbagai kupon diskon dengan melakukan kerjasama dengan berbagai tenan atau sponsorship. Next. Berikutnya adalah hasil survei. Pernahkah responden mendengar tentang bazar makanan online? 73,1% hasil survei membuktikan bahwa pengunjung belum pernah mendengar bazar makanan online sebelumnya. Hal tersebut menjadi PR tersendiri untuk IO mengingat apabila tidak ada sosialisasi mendalam maka acara bisa saja gagal. IO harus melakukan persiapan sosialisasi jauh-jauh hari disertai dengan penjelasan teknis yang baik dan marketing yang handal. Next. Berikutnya adalah hasil survei analisis. Setelah dipaparkan prototype itu yang diperlihatkan di atas, apakah responden tertarik dengan mengikuti bazar itu? Sebesar 82,7% responden tertarik untuk mengikuti food festival online tersebut, dan sebesar 17,3% responden tidak tertarik karena mereka tidak tertarik karena dapat layanan delivery online untuk makanan seperti GoFood atau GrabFood. Hal ini menjadi dorongan untuk memberikan benefit yang lebih menguntungkan atau berbeda daripada menggunakan layanan delivery biasanya. Berikutnya, hasil survei apakah responden bersedia membayar tiket untuk login sebesar 20.000 dan mendapatkan free Gojek seputaran Surabaya Barat. Sebagian besar responden sebesar 58,8% menyetujui untuk membayar sebesar 20.000. Adapun uang tersebut IO gunakan untuk diputar menjadi biaya sewa Gojek sehingga terdapat hubungan transaksional antara pembeli dan pengantar Gojek. Selain itu terdapat radius maksimal 10 km dari tempat diadakannya bazar online. Berikutnya adalah makanan apa aja yang diinginkan oleh responden. Makanan terbanyak adalah yang pertama adalah truffle belly dan street food. Sebanyak responden yang menginginkan untuk adanya makanan street food dan makanan khas daerah yang tersedia di website Food 7. Next. Berikutnya adalah hasil survei hal apa saja yang menjadi prioritas bagi responden dalam terlaksananya virtual food bazar festival ini. Yang paling banyak adalah kelengkapan jenis makanan, yaitu sebesar 51%, di mana responden menginginkan adanya kelengkapan jenis makanan dalam bazar online yang variatif dan berbagai macam. Hal tersebut mengharuskan IO untuk mengundang tenan yang beragam dan variatif, dengan cara membatasi jumlah UMKM yang ikut serta dalam bazar menjual produk yang sama. Walaupun harga mendapati posisi kedua, harga masih menjadi concern kami
mengingat segmen kami adalah mahasiswa sehingga pekerja. Keselarasan tersebut kami harapkan mampu untuk mendongkrak penjualan tenan sehingga menguntungkan seluruh pihak. Berikutnya adalah hasil Berikutnya adalah hasil wawancara narasumber 1, yaitu Sania Hilda yang kami lakukan. Saudari Sania berpendapat bahwa ia setuju dengan adanya bazar online. Ia bertitik berat kepada bagaimana cara I.O. menjaga kebersihan tenan dan agar tetap higienis dan makanan hingga sampai di tangan konsumen. Hal tersebut guna tercapainya protokol kesehatan menjaga seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Sania juga menambahkan bila event bersih, konsumen tidak akan melakukan komparasi dengan harga. Hal tersebut dinyatakan karena kebersihan di kondisi pandemi merupakan kewajiban dan hal yang sangat penting. Berikutnya adalah wawancara. Berikutnya wawancara kedua dengan narasumber kedua kami, yaitu Fajar Azani Rahman. Saudara Zani menyatakan dia setuju dengan adanya bazar online, namun ia menekankan tentang teknis penjualan makanan secara virtual mengingat sedang pandemi. Selain itu, Zani menambahkan konsumen yang sudah selesai melakukan pembelian dapat memberi testimoni di Instagram yang dapat dijadikan kupon untuk pembelian berikutnya. Zani mengambil contoh dari outlet Matahari. Konsep tersebut menyebabkan konsumen tidak berhenti untuk melakukan pembelanjaan dan melakukan pembelian ulang, dan juga lebih memilih bazar ini daripada online delivery karena mendapatkan pengaruh kognitif berupa kupon sebagai keunggulan, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk melakukan pembelian ulang di online food festival ini. Next. Berikutnya adalah kesimpulan. Hasil survei dari kuesioner. Hasil survei dari kuesioner dan wawancara menyatakan bahwa ide kami tentang bazar makanan online yang bernama Food Seven dapat diterima sehingga dapat dijadikan patokan untuk menjalankan acara tersebut. Meskipun begitu, tetap terdapat beberapa masukan dari responden agar Food Seven dapat terlaksana dengan baik, terutama memberikan benefit yang berbeda atau lebih dari food delivery biasanya. Dalam hasil tersebut juga dijelaskan Creative Lab ingin melaksanakan acara ini harus mampu menjawab kebutuhan konsumen terkait dengan variasi makanan, promosi tentang harga yang menarik, serta kupon free ongkir yang memudahkan konsumen, sehingga dapat menjawab permintaan konsumen dengan baik dan konsumen juga melakukan pembelian ulang. Next. Berikut adalah lampiran responden yang kami lakukan tentang survei test. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kelompok F3. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih. teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.